Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak soleh dan solehah 2 Cordoba, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Mana di mana muridnya Butia? Muridnya Butia sudah siap belajar. Ayo siapa yang belum sarapan? Dan juga siapa yang belum sholat duha? Ayo siapa yang belum sarapan? Yang belum sarapan boleh sambil sarapan ya. Dan yang belum sholat duha boleh sejenak menghentikan video ini, kemudian sholat duha terlebih dahulu. Dan nanti setelah sholat duha boleh kembali belajar bersama Butia, oke? Nah, sekarang semuanya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Dan tentunya sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini bersama Ibu Tia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema 1. Nah, kali ini kita akan belajar dalam muatan matematika. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang uang, maka pada tema 4 subtema 1 hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Anak-anak, adakah yang sudah tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bentuk bangun datar ada berbagai macam anak-anak. Apa saja ya? Ya, ada bangun datar persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Nah, setelah mengenal macam-macam bangun datar ini, tentunya kalian juga pernah melihat kan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bentuknya menyerupai dengan berbagai macam bangun datar berikut ini. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh? Benda-benda apa yang ada di sekitar kita yang bentuknya seperti bangun datar berikut ini ya? Ya benar, ada buku, meja belajar, lemari, jendela, dan juga pintu yang bentuknya persegi panjang. Dan juga ada keramik atau ubin lantai, televisi, jam dinding, plafon atau atap yang berbentuk bangun datar persegi. Nah, dan juga ada hanger atau gantungan baju, penggaris segitiga, dan juga atap rumah yang bentuknya segitiga. Nah, anak-anak, masih banyak ya benda-benda lain di sekitar kita yang bentuknya seperti bangun datar. Nah, ada yang berbentuk seperti lingkaran, ada yang berbentuk seperti layang-layang, dan juga jajar genjang, dan bangun datar lain. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencoba ya menyebutkan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Baiklah, setelah kita belajar tentang benda-benda yang berbentuk bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa ya ruas garis pada bangun datar itu? Ruas garis pada bangun datar biasa disebut juga dengan sisi. Ruas garis itu adalah sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun datar. Sekarang ibu akan memberi contoh ya beberapa bangun datar berikut ruas garisnya. Yang pertama adalah bangun datar berikut. Apa namanya? Ya benar, ini adalah bangun datar persegi panjang. Mana ya yang disebut dengan sisi atau ruas garis? Nah,
ini adalah sisi atau ruas garis ya. Garis-garis di pinggir dari bangun datar ini anak-anak ada berapa? Ya, ada 4 ruas garis atau sisi yang dimiliki oleh bangun datar persegi panjang, yaitu ruas garis AD, ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis CD. Oke, paham ya anak-anak ya? Apa yang disebut ruas garis dan manakah yang disebut dengan ruas garis? Nah, berikutnya ibu ada lagi satu lagi bangun datar. Nah, ini dia bangun datar apa ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Nah, berikutnya adalah bangun datar jajar genjang seperti ini ya. Ini yang disebut ruas garisnya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jajar genjang juga memiliki 4 sisi atau ruas garis. Ini adalah bangun datar yang bernama trapesium. Nah, sekarang coba dilihat ya. Manakah yang disebut ruas garis pada trapesium dan ada berapa ruas garisnya? Ya, ini adalah ruas garisnya anak-anak, yaitu adalah garis-garis pinggir yang membatasi dari bangun datar trapesium ini ya. Ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 ruas garis trapesium. Dan berikutnya adalah layang-layang. Nah, ini adalah ruas garisnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata layang-layang juga memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis. Berikutnya kita akan belajar tentang sudut, yaitu adalah pertemuan antara 2 ruas garis. Ibu memiliki contoh satu buah bangun datar persegi. Kita akan menentukan yang mana yang disebut dengan sisi, sudut, dan juga titik sudut. Nah, garis pinggir-pinggir yang membatasi bangun datar inilah yang disebut dengan sisi. Ini ya anak-anak, ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 sisi. Nah, berikutnya adalah sudut. Ini adalah sudut ya anak-anak, yaitu pertemuan antara 2 ruas garis. Ya, ini namanya sudut ya. Nah, berikutnya adalah titik sudut. Mana? Ya, ini adalah titik sudut. Jadi ada bagian runcing. Bagian runcing dari sudut ya, itu disebut dengan titik sudut. Nah, berikutnya ibu memiliki contoh bangun persegi panjang. Nah, di situ ada terlihat sisi, titik sudut, dan juga di situ ada terlihat juga sudutnya ya. Nah, mengerti anak-anak ya? Nah, berikutnya ibu memberi contoh lagi sebuah bangun datar yang lain ya. Ya, ini adalah trapesium sama kaki ya. Manakah yang disebut dengan sisi, sudut, dan juga titik sudut? Nah, ini adalah bagian sisinya ya anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4 sisi. Kemudian ini adalah sudut. Ada 1, 2, 3, 4 sudut. Dan di manakah titik sudut? Ya, inilah yang disebut titik sudut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga titik sudut. Berikutnya adalah bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga lancip itu memiliki sisi juga. Ada 1, 2, 3 sisi. Sudutnya 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Dan titik sudutnya ada berapa? Ya, ada 3 juga titik sudut ya. Berikutnya adalah segitiga tumpul. Mana yang disebut dengan sisi? Ya, ini adalah sisi ya anak-anak. Garis-garisnya itu disebut sisi ya. Memiliki 3 sisi. Kemudian manakah yang disebut dengan sudut? Ya, ada berapa? Ada 3 sudut dan titik sudutnya juga ada 3. Berikutnya adalah segitiga siku-siku. Sama seperti segitiga yang lain, juga memiliki 3 sisi, juga memiliki 3 sudut, dan juga memiliki 3 titik sudut. Ya, jelas ya anak-anak mana yang disebut sisi, sudut, dan juga titik sudut. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengenai banyak sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar ya. Ibu akan memberi contoh beberapa bangun datar. Berikut banyaknya sisi, sudut, dan juga titik sudutnya ya. Yang pertama adalah bangun datar
Ya, ini bangun datar apa? Ya, ini adalah namanya bangun datar segi 5 ya. Karena kenapa? Karena dia memiliki 5 sisi ya. Nah, lalu banyak sudutnya ada berapa? Ya, ada 5 sudut. Dan banyak titik sudutnya juga ada 5 titik sudut. Ya, jelas ya anak-anak? Baiklah, ibu memiliki contoh lagi bangun datar yang kedua. Nah, berikut apa namanya? Siapa yang tahu? Ya, namanya adalah bangun datar segi 6. Banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, dan titik sudutnya juga ada 6. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya ibu memiliki lagi satu buah lagi contoh bangun datar. Ya, ini adalah bangun datar yang bernama apa? Ya, namanya adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Ya, jelas ya. Nah, berikutnya ibu memberi lagi contoh bangun datar yang lain. Ya, ini nama bangunan ini adalah trapesium sama kaki. Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Ya, jelas ya. Apa yang disebut dengan sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, berikutnya yang terakhir, ibu memiliki satu contoh bangun datar lagi. Ini apa? Ya, ini adalah segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut, juga 3 titik sudut. Ya, jelas ya anak-anak? Sekarang bisa ya kalau diminta untuk menentukan banyak sisi, sudut, dan juga titik sudut. Baiklah anak-anak, selesai ya pembelajaran matematika kita hari ini. Boleh diulang-ulang di rumah, nanti coba mengerjakan latihan-latihannya ya, supaya lebih memahami materi hari ini. Nah, baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita selesai, mari bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.